Shalom alaihim, saudara-saudara yang diberkati Bapa Yahweh. Puji syukur kepada Bapa Yahweh, oleh karena kasih kemurahan-Nya kita masih ada sampai saat ini, diberikan kesempatan, kita masih kuat dalam melayani Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memasyurkan nama Bapa Yahweh di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan dan puji-pujian penyembahan, saya mau ajak kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, di mana kasih setiamu senantiasa Kau limpahkan ke dalam hidup kami, umat manusia yang berdosa ini Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat bijaksana pewahyuan Kau turunkan kepada kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, dan terutama kami boleh berbuah di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah kerajaan sorga-Mu di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan semakin diperluas Tuhan. Biarlah kerajaan Elohim semakin disebarkan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapa Yahweh, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Bapa Yahweh, pada saat ini saya mengambil firman Tuhan dalam kitab Matius 24. Matius 24 ayat 37. Kalau Bapak atau saudara, Bapak Ibu yang ada Alkitab di rumah boleh membukanya. Kita buka dalam Matius 24 ayat 37, dan biarlah saya akan membacanya dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Saudara-saudara, sebelumnya ini ayat diberikan oleh Roh Kudus, di mana akhir-akhir zaman ini semuanya akan segera digenapi satu persatu apa yang ditulis di dalam kebenaran firman ini. Saudara-saudara, saya akan membacanya dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang diberkati Bapa Yahweh, ayat ini dengan judul nasihat supaya berjaga-jaga, kita pasti sudah banyak kali mendengarnya. Saya percaya kita sudah paham yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 40, kita baca, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Ayat 41-nya, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, ini mengartikan atau menggambarkan di mana kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Itu bagaikan kain lenan kita, itu perbuatan kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita ini, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Berarti saudara-saudara, kita akan membawa iman kita masing-masing di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, sekalipun kita sekeluarga, contoh kita dalam sekeluarga ada ibu, bapak, atau kakak beradik, kakak adik, atau oma, ada opa, atau cucu, saudara-saudara, saya mau katakan kita membawa kehidupan kita, iman kita masing-masing kepada Tuhan. Jadi kita menabur yang baik kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka itu pun kita akan tuai, kita akan mendapatkannya dari Bapa Yahweh yang sudah disediakannya. Kita akan duduk di dalam perjamuan bersama Bapa Yahweh. Kita akan menerima apa yang sudah kita kerjakan selama di bumi. Kita kerjakan yang baik. Kita kerjakan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan menuainya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Bapa Yahweh, kehidupan saat-saat ini memang sudah digenapi dengan apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Sudah terjadi bencana alam di mana-mana. Terjadi penyakit-penyakit sampar, saudara. Gempa bumi di mana-mana. Kerusuhan sudah terjadi, saudara-saudara. Bangsa melawan bangsa sudah terjadi, saudara-saudara. Tinggal satu ini yang belum terjadi, di mana masa kesukaran itu atau masa anti Hamasya itu akan terjadi, di mana satu kepemimpinan tunggal, yaitu dari Lucifer, dari anti Hamasya itu, dia akan menguasai dunia ini. Dia akan menguasai semua yang ada di bumi ini. Dan dia akan melakukan siksaan kepada kita, umat-umat Bapa Yahweh. Saudara-saudara, Tuhan sangat sedih dengan kehidupan kita umat manusia, di mana kita umat manusia yang hari-hari ini kita membelakangi Bapa Yahweh. Kita tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh lewat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita kebenaran firman ini, agar ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ini adalah pribadi Bapa Yahweh sendiri, saudara-saudara, di mana kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini siang dan malam, atau setiap saat pun kita renungkan di dalam kehidupan kita, agar semuanya itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan apa saja, kita mau bertindak, itu menjadi pedoman, menjadi langkah yang baik di dalam kehidupan kita untuk menjadi satu tujuan untuk meraih kemenangan di dalam kehidupan yang kekal nanti, saudara-saudara. Di dalam kehidupan apa yang sudah disediakan Tuhan, yang sangat indah dan luar biasa itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Bapa Yahweh, pada saat ini saya mau katakan, mari kita datang dan bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tanpa pertobatan saya mau katakan, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang kudus. Tuhan tidak kompromi dengan dosa, saudara. Dosa sekecil pun, saudara, kita tidak bisa akan
berhubungan intim, tidak akan connect dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus minta ampun, kita harus datang di bawah kaki Tuhan, meminta pengampunan, belas kasihan. Lewat air mata kita berikan kepada Tuhan yang terbaik, agar Tuhan membuka pintu belas kasihan kepada kita, dan Dia mengampuni segala dosa-dosa kita, segala salah yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya juga mau katakan bahwa betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, di saat kita menerima suatu masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, masa-masa kesukaran, tetapi Tuhan selalu menjaga kita, menyertai kita. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan kita, di mana ada pandemi kemarin ini, kita tetap dikuatkan, kita tetap masih bisa makan, kita masih bisa mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Saudara-saudara, satu kesempatan yang Tuhan berikan di mana kita masih bisa bernafas. Baiklah kita pergunakan waktu itu untuk berjaga-jaga, kita mempergunakan untuk memuji Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari hadirat-Nya sungguh-sungguh. Kita minta pengampunan kepada Tuhan sungguh-sungguh, menaikkan puji-pujian kepada Bapa Yahweh, saudara-saudara. Sebab tidak ada yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita selain hanya mengandalkan Dia, Bapa Yahweh yang luar biasa, Bapa Yahweh yang ajaib, yang maha kuasa. Saudara-saudara, saya mau berikan kesaksian sedikit, di mana saya kemarin belum bertobat. Tapi puji Bapa Yahweh, saat ini saya sudah bertobat ya. Itu kemarin tanggal 29 2019. Tanggal 27 Desember 2019. Di situ, saudara-saudara, ketika hati saya masih bimbang, saya belum menerima Bapa Yahweh, Yeshua HaMasiah. Di situ saya uji, saya tanya kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, jikalau Engkau ada, Engkau tunjukkan, berikan tanda-tanda di langit, entah itu apa, yang penting itu tentang Engkau Tuhan. Nah, saya berbicara kepada Tuhan, saya melihat ke langit seperti itu. Dan di saat itu, kelamaan waktu berjalan, singkat cerita, saya sedang berjalan bersama keluarga di dalam mobil. Tiba-tiba di dalam perjalanan itu, kami melihat salib besar keluar di langit. Dan di dalam salib itu, terdapat wajah Bapa Yahweh. Di dalam salib itu terdapat Bapa Yahweh, saudara. Terdapat wajahnya, terlihat, saudara. Tapi lama-kelamaan wajahnya mulai hilang karena awan karena berangin. Jadi awannya mulai lenyap. Saudara-saudara, singkat cerita, di situ saya langsung teringat dengan perkataan saya sebelumnya. Saya pernah bilang kepada Bapa Yahweh, saya bilang, kalau Engkau memang ada Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, Engkau akan memperlihatkan tanda-tanda di langit. Dan ternyata luar biasa, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji kepada kita, umat-umat manusia yang dikasihinya. Tuhan memperlihatkan kuasanya, kehadirannya, bahwa Dia selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara. Dan banyak hal lain, saudara-saudara, di mana dalam kehidupan kita hampir mati lewat pekerjaan yang kita hadapi, lewat aktivitas kita, lewat apapun yang sedang kita lakukan. Seringkali kita mengalami kecelakaan atau insiden apapun itu.
Tapi luar biasa nyatanya Tuhan selalu ada di pihak kita, menolong kita. Saudara-saudara, semenjak kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah memilih kita. Itu yang kita harus ingat. Biarlah kebenaran firman itu menjadi rema, walaupun kita tidak menghafal ayat firman dalam Alkitab ini, tapi biarlah itu jadi rema. Jadi ketika kita melakukan tindakan, melakukan aktivitas apapun, ketika kita mau salah melangkah, ada firman Tuhan yang mengingatkan, ada Zoe di dalam hidup kita yang selalu mengingatkan kita untuk berjalan di jalan yang benar. Saudara-saudara, itu luar biasa saudara-saudara. Ketika saya melihat salib itu besar dan wajah Bapa Yahweh, Tuhan Yesus HaMasiah ada di langit, di situ saya langsung berpikir bahwa Tuhan itu dahsyat, Dia Maha Kuasa. Dia itu ada, Dia itu Tuhan yang hidup, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang diberkati Bapa Yahweh, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab di hari-hari ini kita tidak tahu, bisa saja sebentar, bisa saja besok, atau kapan saja Tuhan bisa datang menjemput kita. Tidak usah bilang Tuhan mau datang, kita mati saja, kita mau kemana saudara-saudara? Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita mau kemana kalau kita mati? Kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di atas nanti, bersama Bapa Yahweh kita ketemu. Itu yang kita perlu ingat saudara-saudara. Kebanyakan saya mendengar di gereja-gereja lain lah. Saya mendengar di jemaat-jemaat lain, iman-iman percaya lain. Saya mendengar ketika ada orang yang meninggal, mereka berkata seperti ini. Selamat jalan saudara atau kawan. Engkau sudah tenang bersama Bapa di surga. Saudara-saudara, sedangkan buah kehidupannya sehari-hari yang kita lihat tidak sesuai dengan kehidupan yang apa yang tertulis di dalam kebenaran firman ini. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak sesuai. Bagaimana kita bisa katakan dia sudah tenang bersama Bapa di surga? Tidak bisa saudara-saudara. Di luar kebenaran firman, itu saya mau katakan, itu sesat. Di luar kebenaran firman, itu sesat. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu tidak berdasarkan kebenaran firman, itu omong kosong, saya mau katakan. Jadi saudara-saudara, biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, karena kita akan membawa perbuatan kita di hadapan Tuhan kelak, saudara-saudara. Apalagi ini akan ada raptur bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang pilihannya. Jadi kita berlomba-lomba untuk masuk di dalam angkatan itu, saudara-saudara. Kita akan terangkat bersama orang-orang kudus lainnya. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita hidup mau melayani Tuhan, menjadi saksi Bapa Yahweh di tengah-tengah kehidupan. Mari saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua, biarlah kita yang dulu hidup di dalam kegelapan, kita datang mencari Tuhan, kita datang mencari terang yang ajaib itu. Karena hanya di dalam Bapa Yahweh ada hidup yang kekal, ada keselamatan, ada sukacita, damai sejahtera, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, saya mengundang kita untuk masuk di dalam rencana Bapa Yahweh itu, yaitu rencana di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal, di dalam Samayim atau di dalam sorga. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kita semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu akan tertanam di dalam hati kita masing-masing, dan kita boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman itu. Puji Bapak Yahweh, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semua.